Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada video yang saya buat ini, saya ingin berbagi ilmu tentang SolidWorks, terutama mengenai relation. Nah, jadi pada sketch di SolidWorks terdapat relation antar garis, ya, jadi hubungan antar garis yang dapat kita manfaatkan pada proses sketch. Untuk kali ini yang ingin saya contohkan itu penggambaran sebuah puli. Fitur yang akan kita gunakan adalah revolve di sini. Saya pilih untuk plane-nya adalah front plane. Nah, kemudian kita akan coba sketch sebuah puli. Sketch bebas terlebih dahulu, tidak dipermasalahkan. Ini bagian atasnya. Nah, relation yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu terutama mengenai kolinier atau kesegarisan dan juga simetris. Nah, kalau kesegarisan itu artinya hubungan antar garis yang mana garis antar dua garis itu saling lurus dalam satu lintasan, dan sedangkan untuk simetris artinya antar garis itu sama besar. Nah, di sini sedikit kesalahan, saya coba rubah terlebih dahulu untuk sketchnya. Kita samakan dengan sisi kirinya. Nah, jika dilihat di sini berdasarkan kesalahan tadi, kita lihat terdapat garis yang tidak lurus, padahal di sini kita ingin membuat garis ini lurus vertikal. Secara default pada SolidWorks dia akan memberitahu bahwa garis-garis tersebut sudah punya relation terhadap garis yang lain. Seperti di sini menandakan bahwa garisnya sudah horizontal dan ini sudah vertikal, ada yang tegak lurus. Nah, di sini jika ingin saya buat menjadi garis vertikal, kita bisa klik di garisnya. Nah, di relation sini kita bisa klik vertikal sehingga dia otomatis menjadi lurus vertikal. Nah, bagaimana dengan yang saya bicarakan sebelumnya yaitu tentang relation terutama simetris dan kesegarisan atau kolinier. Pertama-tama kita coba buat garis bantunya di sini berupa center line, garis putus-putus. Nah, misalkan di sini untuk yang pertama saya jelaskan tentang simetris. Saya mau buat garis yang panjang, paling panjang ini sebelah kanan dengan sebelah kiri dia dengan jarak yang sama. Sehingga ketika salah satu saya berikan ukuran, maka dia akan mengikuti ukuran yang di sebelahnya. Kita bisa klik di sini garisnya dengan dipencet kontrol, ditahan, kita klik garis yang lain, dan jangan lupa untuk garis tengahnya yaitu garis bantu di sini. Nah, maka akan muncul di sini add relation, kita bisa pilih simetris atau symmetric. Jika kita klik, nah dia akan berubah menjadi sama besar. Bisa kita terapkan pada garis yang lain, misalkan ini, dan jangan lupa pencet kontrol agar bisa tersorot semua garisnya ataupun ketiga garisnya. Saya klik simetrik
juga kita perlakukan pada garis vertikal yang ini. Nah, bagaimana jika saya coba pada garis miring ini? Dia juga bisa kita perlakukan simetris. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya bicarakan yaitu tentang kesegarisan atau kolinier. Misalkan pada garis yang paling atas ini saya mau buat kedua garis ini saling satu lintasan, satu garis. Saya klik garis di sini, kemudian pencet Ctrl, pencet garis satunya agar tersorot kedua-duanya. Kita bisa klik di sini kolinier, maka dia akan segaris, menunjukkan segaris. Selain garis, bisa juga terhadap titik. Titik ini sebelah kiri dan sebelah kanannya. Selain kolinier, kalau titik, kita bisa pilih relation di sini atau hubungannya adalah horizontal. Saya tambahkan lagi di sini. Jangan lupa pencet Ctrl, kemudian kita pilih kolinier, maka dia akan satu garis. Titik di sini di sebelah kiri yang bawah ini, dengan yang kanan kita buat horizontal. Nah, sekarang kita coba membuat ukurannya. Ini kita misalkan 20. Tinggi keseluruhan sampai ke garis ini itu kita misalkan adalah 75. Nah, garis di sebelahnya akan mengikut, ataupun saya buat di sini 82. Maka garis di sebelah kanan akan mengikuti karena sudah kita berikan hubungan kolinier. Nah, dia akan mengikuti. Nah, kemudian ketebalan titik tengah ke sebelah garis sebelah kiri. Saya buat misalkan di sini itu 12. Maka dia akan menyesuaikan garis yang sebelah kanan sehingga ketebalan totalnya nanti menjadi 24. Garis yang panjang ini kita coba buat juga. Misalkan di sini adalah 9. Nah, yang jangan pernah kita lupakan bahwa untuk skate semua kondisinya harus fully defined. Tanda itu terlihat dari semua garis akan berubah menjadi berwarna hitam. Nah, kita coba atur sudutnya di sini. 165 derajat, maka yang di sebelah kiri pun akan mengikuti. Ini misalkan kita buat adalah 11. Saya buat simetris juga antara sebelah sisi kanan dan kiri pada penampang miring ini. Kita tentukan kedalamannya, misalkan 6. Jika terlalu besar bisa kita perkecil. Ataupun di sini kita lihat sudah berwarna hitam. Dia kita lihat pada existing relation perpendikular ataupun saling tegak lurus terhadap garis yang lain. Padahal ini tidak sengaja kita atur. Bisa kita hapus di sini, klik di perpendikular, kemudian klik kanan dan delete. Maka dia akan hilang
relationnya. Kemudian kita atur sudutnya. Kenapa dia sama-sama bergerak ketika saya gerakan di sebelah kirinya saja? Karena sudah kita buat hubungannya adalah simetris. Kita atur sudutnya di sini 120. Ketinggian saya rubah kembali. Kita buat 6. Belum 100% fully defined. Kita buat ketinggian ini. Misalkan dia 48. Nah, sekarang sudah fully defined. Nah, jadi saya review kembali bahwa pembahasan di sini yaitu tentang relation, terutama collinear dan simetris. Jadi jika kita hubungkan garis kanan dan garis kiri dengan titik tengahnya adalah garis bantu ini, maka hubungannya kita bisa buat simetris. Jadi sama besar. Satu ukuran, satu garis kita rubah menjadi ukuran tertentu, maka garis di sebelahnya yang sudah kita lakukan hubungan simetris akan mengikuti. Contohnya di sini 9, maka di sebelah kanan pun akan 9. Tanpa perlu kita lakukan perubahan dimensi. Maka jika kita lakukan, ada warning di sini bahwa berlebihan yang kita buat ukuran tersebut. Bisa kita cancel di sini. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kita bisa exit sketch. Kemudian untuk revolutionnya, axis of revolutionnya, tentu kita buat garis tengah di sini. Dan selesai. Puli yang akan kita buat sudah jadi. Hanya mungkin kita hanya perlu menambahkan lubang di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang relation, terutama collinear dan symmetric pada SolidWorks. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.